Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fidianti. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertemuan 10, yaitu mengenai melakukan praktikum sebagai berikut, yaitu gunakan editor V untuk membuat dan mengedit file teks, lalu membuat script shell sederhana, lalu membuat script shell dengan eksekusi bersyarat, lalu gunakan loop untuk script untuk pengulangan. Yang pertama yaitu pengeditan teks dasar. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu kita buka VirtualBox. Di sini saya sudah buka VirtualBox-nya. Kita login, lalu kita masuk ke terminalnya, yaitu kita ketikkan di sini langkah pertama, yaitu kita tulis v my file, enter. Ketika sudah masuk ke v my file, kita akan lanjut tulis, yaitu welcome to the V editor. IT is a very powerful text editor. Titik, lalu kita lanjut. Yaitu kita especially for those who master IT. Especially for those who master IT. Lalu kemudian kita tekan tombol space untuk keluar dari mode insert, yaitu lanjut kita tekan message, lalu kita tekan titik 2 W dan Q untuk menulis file ke disk dan keluar. Enter. Lalu untuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita masuk lagi ke vMyFile, enter. Lanjut ke langkah kedua, yaitu kita panggil editor V untuk memodifikasi file yang dibuat. Saat V dipanggil, ditempatkan dalam mode perintah secara default. Kita tulis lagi di sini v my file, enter. Sudah muncul seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah 3, yaitu kita akan tekan masing-masing tombol berikut 2 kali dan amati bagaimana kursor bergerak. Yang pertama kita tekan tombol J, yaitu memindahkan kursor ke bawah 1 baris.
Lalu kita lanjut ke K, yaitu memindahkan kursor ke atas baris. Sama seperti panah ke atas. Lalu kita lanjut ke L, yaitu memindahkan kursor ke kanan 1 karakter. Lalu kita lanjut ke H, yaitu memindahkan kursor ke kiri 1 karakter. Sama seperti panah kiri. Lalu kita ke W, yaitu memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. Lalu kita ke E, yaitu memindahkan kursor ke akhir kata. Lalu kita ke B, yaitu untuk memindahkan kursor ke awal baris sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lagi, yaitu SC, lalu tekan titik 2 dan Q tanda seru. Kita enter. Ini harus keluar dari V tanpa menyimpan perubahan apapun. Lalu kita lanjut ke langkah 4, yaitu lebih lanjut V, menavigasi kursor. Tekan tombol berikut dan amati bagaimana kursor bergerak. Yang pertama kuncinya adalah kita tekan kita masuk lagi ke insert, yaitu ke VMyFile. Lalu kita akan ke langkah kelima, yaitu pindahkan kursor awal dari awal kata very. Lalu menekan tombol berikut, yaitu 3G. Di sini sudah untuk ketik 3G. 3G ini untuk melompat ke baris ketiga, yaitu NG, melompat baris ke N. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita hapus kata very dengan mengeluarkan perintah DW. Ini akan hilang. Lalu layar akan seperti ini ya. Lalu kita ke langkah ketujuh, yaitu batalkan operasi terakhir, yaitu dengan kita ketik U. Maka very akan kembali pada tampilan awal. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah hapus 2 kata, yaitu dengan kita mengetik 2DW. Maka 2 kata itu akan hilang. Untuk mengembalikannya sama seperti yang awal, kita akan kita klik U untuk mengembalikan kata yang telah dihapus. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan hapus 4 karakter dengan cara ketik X 4 kali. Kita ketik
X tuh 2, 3, 4. Maka kata ketika kita mengenakan X itu kita hapus 4 karakter satu persatu. Lalu untuk mengembalikannya lagi kita bisa ketik 4U. Maka 4 karakter itu akan kembali seperti semula. Lalu kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu hapus 14 karakter dengan cara kita ketik 14X. Lalu tampilan akan seperti ini. 14 karakter itu sudah dihapus. Untuk mengembalikannya lagi, kita bisa langsung menekan U. Maka karakter yang telah dihapus di awal itu sudah kembali seperti semula. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hapus 5 karakter di sebelah kiri kursor. Ketik 5 karakter, yaitu Shift plus X. Sudah seperti ini. Lalu untuk mengembalikannya lagi sama seperti sebelumnya, yaitu kita tinggal tekan U saja. Maka semua karakter yang awal dihapus itu akan kembali. Selanjutnya itu hapus baris saat ini, yaitu kita ketik. Di sini kita gunakan ketik DD. Baris akan hilang. Lalu untuk mengembalikannya lagi, langkah selanjutnya, apapun yang dihapus atau dicabut dapat pastekan baris yang dihapus bawah baris dari P. Lalu ke langkah selanjutnya, yaitu batalkan dua operasi terakhir, yaitu dengan kita ketik 2U. Maka akan kembali seperti semula. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hapus 2 baris saat ini dan berikutnya, yaitu dengan cara kita klik 2DD. 2 baris itu hilang. Lalu untuk membatalkan operasi terakhir, yaitu dengan cara kita tekan saja U. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini. Kata keempat, yaitu di power. Kita bisa menggunakan Shift D atau 4W. 4W. Kita menggunakan Shift D di power itu, maka kata di power akan hilang. Seperti ini tampilannya. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membatalkan operasi terakhir. Seperti hal yang sama sebelumnya, kita ketik saja U. Maka kata yang tadi hilang akan kembali seperti semula. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita ketik Shift plus J. Shift J. Layar akan terlihat seperti ini. Ini gunanya untuk menggabungkan 2 baris saat ini dan berikutnya dengan mengetik Shift kapital J dan Shift kapital J. Lalu untuk mengembalikannya seperti biasa, kita akan ketik U.
maka akan kembali seperti semula. Lalu, langkah selanjutnya yaitu salin atau yang kata saat ini. Kita ketik yaitu YW. YW. Saat menyalin teks, tidak ada perubahan yang terlihat di layar. Seperti ini ya. Lalu, paste atau put, kata yang disalin sebelumnya kursor saat ini dengan mengetikkan Shift P. Shift P. Maka akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik saja, ketik saja U untuk mengembalikan operasi semula. Langkah selanjutnya yaitu pindah ke baris pertama, lalu gabungkan 3 baris dengan cara kita ketik 1G, 1G, lalu kita tulis juga, ketik juga 3J. Maka layar akan terlihat seperti ini, lalu kita batalkan operasinya saja dengan cara kita ketik U. Sudah seperti ini, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu cari dan hapus kata teks. Tambahkan spasi setelah kata teks. Di sini kita tambahkan titik 2, persen, lalu S, slice text, slice spasi, slice G. Kita enter. Maka kata teks itu akan hilang. Lalu kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Yaitu arahkan ke awal file, lalu tekan I untuk masuk ke mode insert text. Kuncinya yaitu kita tekan 1G. Lalu kita masuk ke mode insert yaitu dengan tekan I. Tambahkan teks dokumen dengan spasi setelah N. Yaitu hello M. Spasi. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu keluar dari mode insert dan kembali mode perintah dengan menambahkan tombol escape. Lalu ke langkah selanjutnya itu kita maju 1 spasi dengan menambahkan huruf kecil L untuk menempatkan kursor W dan beralih ke kursor kecil dengan menambahkan tilde. Yaitu kita tekan L, huruf kecil L bergerak
maju 1 spasi. Lalu kita tekan shift. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu simpan file, tekan tombol sh untuk memastikan berada dalam mode perintah. Kemudian klik titik 2 W dan tombol enter. Lalu ke langkah selanjutnya, yaitu arahkan ke ruang antara kata powerful dan editor dari baris kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang ditunjukkan pada gambar, dapat menekan J diikuti dengan 101 atau digunakan tombol panah seperti ini. Lalu kita tekan J. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu tambahkan teks di sebelah kanan kursor dengan menambahkan menekan huruf A. Ini menggerakkan kursor ke kanan, memasuki mode insert, klik teks kata diikuti spasi seperti yang ditunjukkan seperti ini. Lalu kita tekan tombol sh untuk keluar dari mode insert. Lalu ke langkah selanjutnya, itu buka baris kosong di bawah baris saat ini dengan mengetik huruf O kecil. Kita ketik, yaitu O. Lalu kita masukkan teks berikutnya, yaitu kita tulis this line was added by passing lowercase o. Titik. This line was added by pressing lowercase o. Titik. Lalu keluar dari mode insert dengan menekan tombol Escape. Buka baris kosong di bawah baris kosong di atas baris saat ini dengan menekan huruf O. Nah, setelah seperti ini kita tulis is you just pressed O to open a line above. Just pressed to open a line above. Titik. Lalu kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita keluar dari mode insert dengan menekan tombol Escape. Lalu simpan file tutup editor V menggunakan salah satu dari metode berikut. Kita gunakan saja, yaitu sh.2
W, dan Q. Itu akan menulis ke file dan keluar. Enter. Lalu kita tulis lagi v my file. Enter. Di sini kita tulis yaitu ketik yaitu 3G dan 2DD. Kalau sudah menekan huruf I, layar akan terlihat seperti ini. Mode insert meliputi I kecil, I besar, A kecil, A besar, dan O kecil dan O besar. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya saja. Kita tekan tombol SH untuk kembali ke mode perintah. Lalu langkah selanjutnya itu tambahkan teks di akhir baris huruf besar A. Pindah pertama ke baris kedua dan tambahkan frasa indent, yaitu dengan cara kita ketik 2G. Saya di sini sudah menekan 2G dan tekan A, lalu spasi, lalu kita tulis indent. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu simpan perubahan dan keluar dari V, yaitu dengan menekan SH. Lalu kita ketik titik 2X, lalu kita enter. Lalu kita lanjut ke script cell dasar, yaitu praktikum ini akan berfokus pada cara membuat script cell sederhana. Untuk tujuan praktikum ini dianggap mengetahui cara penggunaan editor teks, yaitu untuk menggunakan editor pilihan V, Nano, Gedit, atau editor lainnya yang disukai. Nah, langkah pertama ini kita tulis untuk script cell dasar. Langkah pertama yaitu kita ketikkan di sini V sampel sh titik sh, enter. Nah, di sini kita tulis yaitu echo spasi kutip 2, lalu hello 3 dan tanda seru. Spasi her spasi is the calendar. Berikutnya yaitu di sini saya yang pertama sudah tulis echo hello 3, where is the calendar for this month cell. Lalu selanjutnya itu kita tulis pagar tanda seru, lalu slice bin, slice bus, lalu kita simpan
seperti biasa, yaitu space lalu titik 2. Lalu WQ. Enter. Langkah selanjutnya yaitu salah satu cara untuk menjalankan program ini adalah dengan mengetikkan bash sebelum nama file. Jalankan dengan berikut, yaitu kita tulis di sini bash sample sh. Enter. Sudah muncul seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dapat menghindari mengetik bash ini dapat nama file dengan membuat file dapat dieksekusi atau executable untuk semua pengguna. Jalankan perintah berikut, yaitu dengan mengetik ls spasi -1 spasi sample sh. Enter. Lalu kita lanjut saja ke langkah selanjutnya, yaitu kita tulis command a plus x spasi lalu sampel lalu sampel titik sh. Kita enter. Lalu kita tulis lagi di sini, yaitu ls spasi -1 spasi sampel titik sh. Lalu kita tulis di sini titik min titik slice sampel titik sh. Bentar. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita tulis lagi, yaitu v sampel sh nya. Kita enter. Lalu di sini kita tulis lagi, yaitu echo spasi kutip 2 today ini kita sudah tulis, yaitu echo today is kutip 1 dat plus persen lalu a besar. Kita simpan saja, yaitu dengan sh lalu titik 2 w dan q. Kita enter. Lalu sini kita tulis lagi, yaitu cat sample sh. Enter. Lalu tulis di sini titik slice sample sh. Enter. Lalu selanjutnya itu kita masuk lagi kita ketik lagi, yaitu sampel sh sampel titik sh. Enter.
Lalu untuk selanjutnya yaitu kita tulis echo, kita spasi lalu kita kasih tanda dolar, lalu paths, kita enter, dan selanjutnya yaitu kita tulis makdir bin. Enter, lalu mv sampel .sh spasi bin. Enter, kita tulis lagi sini sampel sh. Lalu untuk selanjutnya coba ini. Lalu untuk selanjutnya kita ke eksekusi persyaratan dan berulang, yaitu langkah pertamanya yaitu kita tulis v lalu untuk ke langkah selanjutnya yaitu .sh. Enter, lalu kita masukkan kita ketik itu shortcut .sh. Lalu command spasi a plus x, lalu drive .sh. Lalu selanjutnya kita tulis slice drive .sh. Layar akan seperti ini, lalu kita simpan saja space .2 wq. Enter. Lalu di sini kita tulis lagi di sini kita tulis cut drive .sh. Enter. Lalu command spasi a plus x, lalu drive .sh, lalu slice drive .sh. Enter. Cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.